Sebenarnya apa yang membuat kita selalu merasa menjadi korban atas perlakuan orang lain sehingga kita merasa sakit, sedih, rugi, dan bagaimana caranya agar kita tidak terus-terusan merasa seperti itu? Atau bagaimana caranya agar kita tidak diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Atau seperti yang Laura tadi katakan, apakah harus memberi jarak? Karena kalau saya sendiri, saya selalu ingin merasa dekat dengan orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Tapi sepertinya tadi ada poin lain yang bisa saya petik, yaitu dengan memberi jarak. Itu saja. Imam Al-Auza'i rahmatullah ta'ala alaih, seorang ulama besar. Beliau pernah mengeluh ke salah satu temannya. Beliau ingin membangun rumah, ingin bikin rumah, tapi lagi bingung lokasi rumah yang bagus buat beliau itu di mana. Ini curhat ke temannya. Kira-kira saya itu pengen bangun rumah, tapi rumahnya itu yang jauh dari orang, biar saya gak digibahin, biar saya gak dizalimin, biar saya gak banyak diganggu kanan kiri lah. Temannya tadi tuh tahu responnya bagaimana. Sini. Diambil tangannya Imam Al-Auza'i, dibawa ke kuburan. Nah, ini dia. Di sini adalah momen di mana kamu tidak akan lagi merasa digibahi, kamu tidak akan lagi merasa disakiti. Dalam artian, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka kamu akan semakin disakiti. Maka kamu akan semakin banyak orang yang iri. Saya dulu, sebelum saya kemudian main sosmed dan sebagainya, nggak sih, saya main sosmed jadi bocil. Maksudnya sebelum saya kemudian jadi konten kreator yang real, centang biru, maksud senior saya. Enggak, dulu mentok-mentok problem saya sama teman-teman saya itu ya problem-problem biasa, rebutan jajan, ini itu, betul-betul kayak gak, rasa sakitnya itu gak parah-parah banget. Tapi makin kesini, orang-orang yang datang, orang-orang yang kesel, orang-orang yang benci, tanpa alasan, literally tanpa alasan, itu datang bertubi-tubi. Deket, pengen bekawan, halo gini-gini. Ternyata apa? Di bekawan semua kesalahannya dicatat. Cerita ke orang, kadang itu beda sama yang aslinya. Jadi, saya akhirnya perasaan sebel, malam-malam saya itu merenung. Ya Allah, kok sakit banget rasanya kayak saya sudah percaya, saya sudah mau menceritakan sebagian dari sesuatu yang selama ini saya rahasiakan, kok malah disebar-sebar, kok malah saya disakiti begini, kenapa saya dijelek-jelekin dari belakang. Akhirnya saya menemukan satu keputusan, saya memutuskan bahwa udah, memang begitu dunia. Siapa coba bawakan saya? Allah Azza wa Jalla, Tuhan, brother sister, Tuhan saja disakiti, bukan disakiti, Bismillahirrahmanirrahim, dicaci maki. Allah saja dicaci maki, Allah saja dihina-hina, Rasulullah saja dihina-hina, Rasulullah saja dizalimi, malaikat dihina, malaikat dicaci maki, apalagi saya. Jadi ya sudah, bagaimana caranya bagi saya untuk kemudian tidak dizalimi, tidak disakiti? Jangan jadi manusia. Jangan jadi, enggak sih, tetap disakitin juga kalian. Kalian jadi setan disakitin. Ya enggak, dicaci mulu. Rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan rajim, yang dirajam, yang dilaknat. Dicaci. Kalian jadi nabi, dicaci. Kalian jadi hewan pun dicaci. Jelek banget nih kucing. Ini kan? Anjing dicaci. Kayak gak adil. Udah, jangan jadi makhluk. Enggak sih, Allah sang Khalik juga dicaci, bingung saya. Gak ada jalan bagi kalian untuk berhenti dicaci maki, gak ada. Gak ada jalan bagi kalian untuk berhenti dizalimi, gak ada. Caranya bagaimana? Menerima bahwa kita sebagai manusia pasti akan dicaci, menerima bahwa kita sebagai manusia sesuatu yang tidak bisa dirubah gak usah kita pikirkan. Kita fokus sama sesuatu yang bisa kita rubah. Baik banget. Sesuatu yang tidak bisa kita rubah, tidak usah kita apa-apain. Sesuatu yang bisa kita rubah, itu yang kita urusin.